Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Puji Astuti dengan NIM 962024 dari kelas 1 PKD 2. Untuk memiliki visi ilahi yang kokoh, manusia perlu melakukan berbagai hal. Yang pertama yaitu mengenal Tuhan. Melalui pengetahuan yang mendalam tentang sifat-sifat Tuhan, manusia dapat memahami apa yang harus diteladani. Yang kedua yaitu pengendalian diri. Menjaga etika moral dengan mengendalikan hawa nafsu dan menjauhi tindakan yang merusak. Yang ketiga yaitu penerapan akhlak mulia. Mengaktualisasikan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari seperti kasih sayang, keadilan, dan kejujuran. Yang keempat, kedekatan spiritual. Meningkatkan ibadah dan hubungan spiritual dengan Tuhan sehingga selalu terhubung dengan visi ilahi. Dan yang terakhir, refleksi diri, secara konsisten melakukan introspeksi untuk terus memperbaiki akhlak dan niat. Sayyid Hussein Nasr menawarkan terapi spiritual sebagai solusi untuk mengatasi problematik manusia modern yang terjebak dalam materialisme dan krisis makan. Terapi ini melibatkan yang pertama yaitu kembali ke sumber ilahi, menekankan pentingnya kembali kepada spiritualitas tradisional dan nilai-nilai agama sebagai sumber kebenaran. Yang kedua yaitu harmoni dengan alam. Mengajarkan bahwa manusia harus menjaga hubungan yang harmonis dengan alam sebagai manifestasi ciptaan Tuhan. Yang ketiga yaitu integrasi ilmu dan spiritualitas. Mengkritik pemisahan ilmu modern dan nilai-nilai spiritual dan mendorong integrasi antara keduanya. Yang keempat yaitu penyucian jiwa. Melalui ibadah dari disiplin spiritual, individu membersihkan jiwa dari kecenderungan materialistis dan egoistik untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan karena keduanya melibatkan pemahaman mendalam tentang hakikat eksistensi yang bersumber pada Tuhan. Dalam konteks Islam, kesadaran spiritual atau al-wahyu ar-rohani tidak hanya tentang menyadari keberadaan jiwa, tetapi juga bagaimana jiwa terhubung dengan Sang Pencipta. Hal ini mencakup pemahaman tentang tujuan hidup, moralitas, dan bagaimana individu harus berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesadaran ketuhanan atau al-wahyu al-ilahi lebih luas karena mencakup kesadaran tentang Tuhan sebagai pusat dari segala yang ada. Manusia yang memiliki kesadaran ini memahami bahwa segala sesuatu termasuk dirinya sendiri berakar pada Tuhan dan karenanya hidupnya diarahkan pada pengabdian kepadanya. Kesadaran ini memandu tindakan manusia sehingga setiap perbuatan dilandasi oleh pemahaman tentang nilai-nilai ilahi seperti kasih sayang, keadilan, dan kebenaran. Dengan demikian, kesadaran spiritual menjadi kesadaran ketuhanan, karena intinya adalah mengenal dan mengaktualisasikan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan hubungan dengan Tuhan sebagai pemandu utama bagi seluruh tindakan dan pemikiran manusia. Yang pertama ada Tuhan dalam perspektif psikologis. Dalam perspektif psikologis, Tuhan dirasakan sebagai sosok yang memberikan rasa aman, harapan, dan ketenangan. Kehadiran Tuhan sering dihubungkan dengan kebutuhan manusia akan makna, tujuan hidup, dan kontrol atas ketidakpastian. Manusia merasa adanya Tuhan melalui pengalaman spiritual, doa, atau meditasi yang menciptakan perasaan kedamaian dan ketenangan batin. Yang kedua yaitu Tuhan dalam perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, Tuhan disembah melalui praktik keagamaan dan ritual yang terorganisir di dalam masyarakat. Agama berfungsi sebagai sarana sosial
untuk memperkuat kohesi dan identitas kelompok dengan Tuhan sebagai pusat moralitas dan hukum sosial. Praktik ibadah bersama seperti sholat berjamaah atau misa memperkuat hubungan antar individu dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan yang ketiga yaitu Tuhan dalam perspektif filosofis. Secara filosofis, Tuhan dirasionalisasikan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Filsuf memandang Tuhan sebagai kausalitas pertama atau first cause yang eksistensinya diperlukan untuk menjelaskan keberadaan segala sesuatu. Argumen-argumen seperti ontologis, kosmologis, dan teleologis digunakan untuk membuktikan eksistensi Tuhan melalui logika dan nalar. Yang keempat yaitu konsep Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif ini, Tuhan dipahami sebagai yang Maha Esa dengan sifat-sifat sempurna seperti Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pengasih. Teologi Islam mengajarkan bahwa Tuhan, dalam konteks ini Allah adalah mutlak dan tidak ada yang serupa dengannya. Namun Tuhan juga dekat dengan makhluknya. Diskusi teologis mendalami sifat-sifat Tuhan, hubungannya dengan manusia, serta ketentuannya terhadap kehidupan dan alam semesta. Tajaliyat Tuhan merujuk pada manifestasi atau penampakan sifat-sifat dan hakikat Tuhan dalam berbagai bentuk dan realitas di dunia ini. Istilah ini berasal dari kata tajali yang berarti penampakan atau pengungkapan. Dalam konteks spiritualitas dan teologis, tajaliyat mencakup yang pertama, manifestasi sifat-sifat Tuhan. Tajaliyat Tuhan menggambarkan bagaimana sifat-sifat ilahi seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan terlihat dalam ciptaannya. Misalnya, keindahan alam dapat dianggap sebagai tajali dari sifat keindahan Tuhan. Yang kedua yaitu pendidikan spiritual. Tajaliyat juga dapat dipahami sebagai proses di mana manusia menyadari dan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Ini mencakup pengembangan kesadaran spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan melalui pengalaman pribadi dan meditasi. Yang ketiga yaitu hubungan antara Tuhan dan ciptaan. Dalam banyak tradisi mistis, tajaliyat menekankan hubungan yang saling terkait antara Tuhan dan makhluknya. Segala sesuatu di alam semesta dilihat sebagai refleksi dari kehadiran dan kekuatan ilahi. Secara keseluruhan, tajaliyat Tuhan mencerminkan upaya untuk memahami bagaimana Tuhan beroperasi dan terungkap dalam realitas yang kita alami sehari-hari, serta bagaimana individu dapat merasakan dan menghayati kehadirannya. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dari kebenaran Tuhan, berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran spiritual. Manusia perlu aktif mencari pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai spiritual dan ajaran agama. Hal ini dapat dilakukan melalui membaca kitab suci, mengikuti pengajian, dan berdiskusi tentang spiritualitas. Yang kedua yaitu melatih pengendalian diri. Mengimbangkan disiplin diri untuk menahan dorongan nafsu yang buruk atau an-nafs al-amarah bisu dan menghindari perilaku negatif. Ini bisa dilakukan melalui praktik meditasi, puasa, atau teknik pengendalian diri lainnya. Yang ketiga yaitu refleksi dan introspeksi. Secara rutin melakukan refleksi terhadap tindakan dari pikiran sehari-hari untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan. Menggunakan jiwa yang mencela diri atau an-nafs al-lawamah sebagai alat untuk memperbaiki diri dan tumbuh dalam kebaikan. Yang keempat yaitu mencari ketenangan jiwa. Berusaha mencapai ketenangan jiwa atau an-nafs al-mutmainnah melalui ibadah yang konsisten seperti sholat, zikir, dan doa yang membantu mendekatkan diri kepada Tuhan dan membenarkan ketentraman batin. Dan yang kelima yaitu bergabung dengan komunitas positif, yaitu berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama, yang dapat mendukung dan memotivasi untuk melakukan kebaikan, serta saling mengingatkan ketika terjatuh. Dan yang terakhir yaitu berbuat baik dan memberikan manfaat.
aktif dalam berbuat baik dan memberikan manfaat kepada orang lain, baik melalui amal sosial, kebaikan sehari-hari, atau tindakan yang menunjukkan cinta kasih dan kepedulian. Dengan langkah-langkah tersebut, manusia dapat mengelola konflik antara internal, dorongan spiritual, dan material, sehingga tetap berada di jalur kebaikan dari kebenaran Tuhan.